Halo, selamat pagi untuk anak-anak ibu semua. Ya, salam kenal untuk kalian semua karena ini pertemuan kita yang pertama, ya, dan perkenalan kita yang pertama. Ibu mengajar sejarah Indonesia untuk kelas 10. Nama ibu adalah Ibu Asrolam Tiurma Nainggolan SPD, ya. Salam kenal untuk kalian semuanya, anak-anak ibu. Kita mulai pembelajaran kita ya, Nak ya. Judulnya adalah Kehidupan Manusia Praksara di Indonesia. Yang pertama itu A. Konsep dasar sejarah. Sejarah adalah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Sejarah terwujud oleh unsur manusia, tempat, dan waktu. Ya, jadi kalau ditanya unsur sejarah ada 3, berarti jawabannya adalah manusia, tempat, dan waktu. Kemudian manusia adalah pelaku dari sejarah. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses pembuatan telah, sedang, dan akan berlangsung. Ya, kita masih dalam konsep dasar sejarah. Ya, menurut Kuntowijoyo, dalam mempelajari sejarah tidak terlepas dari cara berpikir diakronis dan sinkronis yang masing-masing saling melengkapi. Sekarang kita ke berpikir kronologis, ya. Kronologis adalah sesuai dengan urutan waktu. Ya, kita lanjut. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-melompat urutan waktunya, ya, urutan waktunya, ya, atau bahkan berbalik urutan waktunya, ya. Itulah yang dikatakan anakronis. Kita lanjut ya, Nak ya. Kemudian berpikir diakronik. Secara etimologi, diakronik berasal dari bahasa Yunani yang berarti melintas atau melewati, ya, atau melewati. Ya, itu dia ya, Nak ya. Jadi kronus yang berarti perjalanan waktu. Ya. Kemudian diakronik yaitu suatu peristiwa, ya, yang berhubungan, ya, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak begitu saja. Ya, itu apanya ya, Nak ya. Kemudian sejarah itu, ya, sejarah itu diakronis maksudnya, ya. Maksudnya memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu namanya sinkronis. Maksudnya melebar dalam ruang. Jadi memanjang dalam waktu dan melebar dalam ruang. Kemudian berpikir sinkronik. Ya. Sinkronik yaitu berasal dari bahasa Yunani. Sin yaitu yang artinya sebagai ilmu, ya, sebagai ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu dia terbatas. Ya, itu artinya, ya, dalam waktu terbatas. Kemudian konsep ruang. Ya. Ruang, ya, konsep ruang. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Itu ya, dalam perjalanan waktu. Kita lanjut ya, Nak ya. Kemudian konsep waktu, ya. Konsep waktu.
Masa lampau merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final berhenti dan tertutup. Masa lampau itu bersifat terbuka. Itu dia. Ya, masa lampau bersifat terbuka. Tidak tertutup, ya. Dan berkesinambungan, itu dia. Bersifat terbuka, tidak tertutup dan berkesinambungan. Kita lanjut ya nak ya. Kita lanjut ke dalam konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Dalam ilmu sejarah, tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau saja, namun berupa pengulangan, kesinambungan, serta perubahan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia. Ya, sampai di situ pembelajaran kita ya nak ya pada hari ini. Ya, di sini ada ibu buat latihan. Ya, latihannya 2 soal. Yang pertama itu adalah sebutkan ciri-ciri berpikir sinkronik. Yang kedua, sebutkan 4 faktor perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi itu latihannya ya, nanti dikumpulkan, ditulis di double folio. Buat nama dan kelas serta mata pelajarannya. Ya, mata pelajarannya sejarah Indonesia. Jadi nanti dikumpulkan itu pada minggu keempat. Ya nak ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di lain waktu.